Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Research and Development, Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri tahun 2025. Kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan tutorial mengenai Power Query dan Lookup Data di software Microsoft Excel. Power Query dan Lookup Data merupakan dua tools penting dalam Microsoft Excel yang saling melengkapi, di mana Power Query digunakan ketika tahap pengolahan data awal, sedangkan Lookup Data digunakan ketika penggabungan dan pengambilan data berdasarkan kriteria tertentu yang ada pada database, di mana keduanya ini berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis data. Power Query ialah tools bawaan Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengimpor, memodifikasi, dan membersihkan data. Dengan menggunakan Power Query, user dapat mengolah data dari berbagai sumber, misalnya file Microsoft Excel, ada CSV, dan maupun database lainnya, tanpa perlu melakukan pengeditan manual secara berulang di worksheet yang baru. Power Query bekerja dengan melakukan transformasi database. Proses ini meliputi penghapusan data duplikat, pengaturan format tanggal dan angka, penggabungan beberapa tabel atau beberapa sheet dalam satu tabel, serta penyesuaian struktur data, di mana seluruh proses ini itu tersimpan sebagai query dan dapat diperbarui secara update dan otomatis ketika ada perubahan pada data sumbernya. Kemudian lookup data ialah tools dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari dan mengambil data berdasarkan kriteria tertentu. Dengan teknik ini, kita dimungkinkan untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel master sehingga informasi seperti nama produk, harga, atau kategori dapat ditampilkan secara otomatis, ataupun contoh-contoh data yang lainnya. Adapun tipe-tipe lookup itu yang pertama itu adalah VLOOKUP, di mana apabila kita ingin mencari data dengan data sumbernya itu vertikal. Kalau HLOOKUP itu yang horizontal, sementara untuk XLOOKUP itu bentuk datanya itu lebih fleksibel, bisa horizontal dan maupun vertikal. Lalu ada tipe lookup yang keempat itu ialah index and match, di mana yang paling fleksibel itu ialah XLOOKUP dan index and match. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan Power Query dalam Microsoft Excel. Saya sudah memiliki database penjualan suatu perusahaan manufaktur selama 3 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Saya ingin menggabungkan ketiga tabel ini ke dalam satu tabel agar lebih mudah untuk dianalisis. Sehingga saya menggunakan Power Query dan akan dibuat ke dalam bentuk pivot table. Sehingga kita buat terlebih dahulu sheet untuk pivot table-nya. Lalu, langkah pertama itu pergi ke tab data, get data, from file, lalu from Excel workbook. Karena dia semua sheet-nya dalam satu file yang sama, lalu pilih yang file database-nya. Karena semuanya dalam satu sheet kita gunakan, kita klik icon folder-nya, lalu transform data. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi data dan transformasi data pada dashboard yang ini. Langkah pertama, kita terlebih dahulu hilangkan checklist untuk yang pivot table, karena yang kita perlukan itu ialah data penjualan untuk tiap tahunnya saja. Oke, lalu klik icon ini, hilangkan centang yang use original column. Klik OK. Lalu kita akan buat baris pertama ini sebagai header ya. Lalu yang 2020 ini kita ganti jadi tahun. Lalu kita lihat apakah masih ada di tabel tahun itu kata tahun. Nah, jika ada, maka kita hilangkan centangnya.
Namun di sini sudah tidak ada lagi. Karena ya, tabel yang kita inginkan itu hanyalah tahun provinsi, kota, bulan, dan nama produk serta berapa unit yang terjualnya, maka kolom yang tidak diperlukan kita hapus saja. Lalu di sini dapat dilihat bahwa ada kolom judul tabelnya. Jadi kita klik yang ini, hilangkan centang yang bulan. Jadi dia otomatis akan hilang untuk yang satu baris. Oke. Kalau sudah, kita klik close and load yang di bawah, lalu close and load to, karena worksheet sheet untuk peletakan pivot tabelnya sudah ada, kita pilih Excision worksheet, lalu kita pilih cell meletakkannya, klik enter, lalu kita buat dia pivot table report, klik OK. Lalu kita akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada contoh ini kita buat nama produknya itu sebagai rows-nya. Lalu untuk unit terjual itu di value-nya. Lalu ada tahun di kolomnya. Lalu yang kita filter itu ialah bulannya. Setelah itu kita klik icon exit untuk melihat hasil pivot table kita. Jadi ini hasil penggabungan dari ketiga tahun itu untuk yang pivot table-nya. Dan uniknya di Power Query ini bahwa dia itu bersifat update. Jadi apabila kita menambah data penjualan untuk tahun berikutnya, maka dia otomatis akan terupdate. Jadi kita contohkan, misalnya kita tambahkan untuk penjualan tahun 2023, contohnya saja, ini untuk 2023, kita anggap datanya sama dulu, kita tinggal klik pivot table-nya, lalu klik, kita simpan terlebih dahulu, klik data, lalu refresh. Dia otomatis akan terupdate di kolom tahunnya. Namun pada langkah awal dia itu akan uh, membuat kolom sendiri di pivot table-nya. Jadi kita perlu menghilangkan ini. Jadi caranya kita klik dua kali yang ini, lalu kita lihat apa ada kolom yang tidak diperlukan. Misalnya di sini, ya, oke, provinsi. Jadi karena ada data kosong, kita tidak mau ada data kosong, kita hilangkan checklist untuk yang nol. Dan juga di kolom provinsi kita unchecklist yang dia tidak masuk ke wilayah. Misalnya di sini itu ada aki motor. Jadi kita hilangkan checklistnya. Lihat lagi yang lain, misalnya ini filter bahan bakar, hilangkan checklistnya. Jadi pastikan semua yang dicentang itu ialah nama provinsinya. Lihat sampai ke bawah. Kalau sudah, klik OK. Lalu kita close and load lagi. Namun karena masih ada, kita lihat lagi apakah mana yang salah. Masih ada yang data nol. Kita lihat yang di kota ada angka di sini. Kita hilangkan checklistnya. Oke, lalu kita lihat apakah masih ada data nol di kolom yang lain. Ini masih ada data nol. Klik OK. Lalu close and log. Refresh.
yang penuh tentangnya. Ya, terus yang lain. Nah, ya, ini sudah dipastikan bahwa tidak ada lagi uh, data yang keliru. Jadi apabila ada data penjualan untuk tahun berikutnya, misalnya untuk tahun 2024, 2024 dia akan otomatis terupdate. Jadi kita ke tab data, klik refresh. Jangan lupa save terlebih dahulu, klik refresh. Nah, jadi dia otomatis masuk ke pivot table. Tools Power Query ini akan membantu kita dalam menganalisis data agar lebih cepat dan juga lebih efisien. Mungkin sekian saja penjelasan mengenai Power Query. Untuk selanjutnya itu ialah mengenai lookup data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke lookup data. Saya memiliki database mengenai pemesanan suatu produk pada sheet ini. Lalu kita akan melakukan atau mengambil suatu informasi berdasarkan referensi database. Langkah atau cara yang pertama kita menggunakan lookup dan VLOOKUP. Jadi misalnya kita mau melihat untuk nomor pemesanan 106 apa nama customernya. Jadi kita gunakan VLOOKUP karena data referensi kita itu bentuknya vertikal. Jadi sama dengan VLOOKUP, untuk lookup value itu ialah nomor pemesanannya. Untuk tabel array kita blok semua datanya atau ini. Lalu untuk yang kolom index kita lihat untuk kolom nama customer itu ada di kolom keberapa. Kalau di tabel ini dia ada di kolom kedua. Satu, dua. Oke, itu kita tinggal false. Atau biar biasanya exact. Nah, klik enter. Jadi dapat dilihat bahwa nomor pemesanan 106 itu nama customernya ialah Fiona. Apabila kita ingin melihat untuk nomor pemesanan yang lain, maka kita harus kunci terlebih dahulu array-nya. Jadi kita bisa tinggal tarik ke bawah. Selanjutnya untuk domisili, kita gunakan rumus VLOOKUP yang sama, namun bedanya dia di kolom indeksnya. Di mana berdasarkan database, itu untuk yang domisili itu dia ada kolom keempat. Satu, dua, tiga, empat. Lalu empat, bisa kita drag and drop ke bawah. Lalu untuk lama pengiriman, dapat kita lihat bahwa bentuknya itu secara horizontal, sehingga kita akan menggunakan lookup. Lookup, lookup value-nya itu ialah domisili. Untuk tabel array-nya, klik yang ini. Terus dia ada di baris ke satu, dua, dapat kedua. Apabila kita ingin melihat untuk kota yang lain, kita harus ke sini terlebih dahulu. Jadi kita bisa drag and drop ke bawah aja lagi. Jadi ini caranya untuk mengambil data atau informasi pada tabel referensi. Lalu cara yang kedua kita menggunakan XLOOKUP. Jadi XLOOKUP ini dia lebih fleksibel karena dia tidak memperhatikan bentuk data apakah dia vertikal maupun horizontal. Jadi kita bisa gunakan langsung XLOOKUP.
nama pemesanan, lalu kita ambil di database-nya itu yaitu nomor pemesanan, lalu kita ambil kolom mana yang ingin kita munculkan di tabel, yaitu nama customer. Bisa kita enter. Jadi ini kita bisa kunci karena array-nya sama. Untuk pesanan yang lain, tinggal drag and drop ke bawah. Selanjutnya, untuk yang domisili, kita gunakan rumus yang sama, namun range kolom yang ingin kita tampilkan itu berbeda. Jadi kita ganti yang bagian paling kanan, kita ganti ke bagian domisili. Jangan lupa dikunci agar bisa di drag and drop ke bawah. Lalu untuk lama pengiriman, walaupun bentuknya horizontal atau berbeda, dia akan tetap bisa digunakan karena dia sifatnya fleksibel. Nah, base yang ini yang lama pengiriman. Jangan lupa di kunci. Jadi kita tinggal drag and drop ke bawah. Jadi dapat dilihat bahwa hasilnya sama. Lalu cara terakhir itu ialah menggunakan index and match. Caranya kita masukkan fungsi index terlebih dahulu. Kita lihat tabel mana atau kolom yang ingin kita munculkan, yaitu nama customer-nya. Setelah itu kita masukkan fungsi match. Itu ialah lookup value-nya yang nomor pemesanan. Untuk lookup array-nya yang sebelah sini. Kita tutup kurung. Jangan lupa dikunci untuk drag and drop. Selanjutnya untuk yang domisili, kita gunakan rumus yang sama karena perbedaannya hanya di kolom yang ingin dimunculkan. Kita ganti ke domisili. Jangan lupa dikunci, tinggal drag and drop ke bawah. Lalu selanjutnya untuk lama pengiriman, dia sifat index and match ini sama dengan XLOOKUP, yaitu sifatnya fleksibel. Jadi dia tidak bergantung ke bentuk data baik itu vertikal maupun yang horizontal. Jadi yang ingin kita munculkan itu ialah lama pengiriman seperti match. Lookup value kita ambil yang domisili. Yang lookup array kita ambil yang kota. Tutup kurung. Yang ini juga jangan lupa dikunci. Setelah itu tinggal drag and drop ke bawah. Dapat dilihat bahwa hasil dari ketiga cara ini menunjukkan nilai yang sama. Jadi itu dibebaskan mana tipe lookup yang ingin digunakan. Namun agar lebih fleksibel, lebih baik yang digunakan ialah XLOOKUP. Mungkin sekian saja tutorial mengenai Power Query dan lookup data di Microsoft Excel. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.